Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang pertama saja. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ibadah adalah sebuah hal yang penting dalam dirinya. Karena di balik semuanya itu, mereka dapat melihat kasih Tuhan, mensyukuri hidupnya, bahkan mengetahui tujuan hidup yang Tuhan rencanakan dalam dirinya. Dalam liturgi ibadah yang dilakukan setiap minggunya, ada suatu kesempatan supaya jemaat memberikan persembahan berupa materi sebagai rasa syukur dan mengembalikan sebagian berkat Tuhan yang diberikan selama ini. Persembahan berupa materi ini hanya sebatas salah satu tanda pertumbuhan dan kedewasaan iman yang dimiliki orang percaya. Namun di balik memberikan persembahan itu, ada yang lebih penting untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita membaca dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 menjelaskan orang Kristen harus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan ketika beribadah. Apa yang dimaksud mempersembahkan tubuh? Pertama, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, orang Kristen percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan supaya mengatur segala sisi kehidupannya, baik pergumulan dan masa depannya. Kedua, taat kepada firman Tuhan. Artinya orang Kristen harus taat dan setia kepada apa yang difirmankannya dengan berusaha tidak mengikuti dunia yang membawa kepada dosa dan kejahatan. Ketiga, memperbaharui akal budi. Artinya orang percaya harus terus berusaha, berproses dan meminta Tuhan supaya berpikir seperti Kristus berpikir sehingga berkenan kepada Tuhan. Keempat, menilai diri sendiri. Artinya orang percaya terus mengevaluasi diri dengan kerendahan hati apa saja yang telah dilakukan. Apakah sudah melakukan kebenaran atau dosa? Apakah melakukan kejahatan atau kebaikan? Sehingga hidupnya semakin lama semakin baik. Dan kelima, memanfaatkan karunia. Artinya orang percaya menyadari bahwa setiap orang diberi karunia, ia harus memakai karunia yang ada untuk melayani Tuhan dan melengkapi tubuh Kristus, yaitu gereja, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kelima hal inilah yang harus dipersembahkan oleh orang percaya, bukan saja sebatas materi. Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan persembahan rohani, sehingga ketika mengikuti Tuhan, pertumbuhan dan kedewasaan rohani yang dimiliki orang percaya sungguh-sungguh nyata dan berdampak. Marilah kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita dapat memuliakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terkadang kami berpikir bahwa dengan memberikan persembahan materi saja sudah cukup untuk memuliakan-Mu. Namun sekarang kami menyadari bahwa hanya dengan mempersembahkan keseluruhan hidup, kamilah yang dapat menyenangkan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup kudus dan suci, supaya kami boleh berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.